Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiawati dengan NIM 2201031129. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh profesional Pancasialis Insinyur Soekarno. Yang pertama ada gambar Insinyur Soekarno. Di sini saya membagi topik pembahasan menjadi 6. Yang pertama, biografi Insinyur Soekarno. Yang kedua, latar belakang dan pendidikan. Yang ketiga, karir Insinyur Soekarno. Yang keempat, penghargaan Insinyur Soekarno. Yang kelima, peninggalan Insinyur Soekarno. Yang keenam, wafatnya Insinyur Soekarno. Biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra sang fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sarsrodihardjo karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukmi Sasrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Djokroaminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS Hooger Burger School. Masa kecil Soekarno. Tentang masa kecil Presiden Soekarno, beliau hanya sedikit menghabiskan masa kecil bersama kedua orang tuanya di Blitar. Hingga kemudian, beliau tinggal bersama kakeknya bernama Raden Harjoko di Tulungagung, Jawa Timur. Di sana, beliau sempat bersekolah walaupun tidak sampai selesai karena beliau ikut dengan orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Tulungagung, ia pertama kali masuk sekolah, tetapi ia kurang mempergunakan kesempatan sebaik mungkin untuk belajar. Hal ini disebabkan ia lebih sering melamun tentang kisah perang Baratayuda. Namun, sisi keingintahuan yang besar dan minatnya terhadap pengetahuan sudah mulai tumbuh pada saat ini. Berkat sifat keingintahuan yang dimiliki olehnya, Soekarno memiliki wawasan yang lebih luas daripada teman-teman sebayanya. Selanjutnya yaitu istri Soekarno. Yang pertama ada Siti Utari, menikah pada tahun 1921 sampai 1923. Yang kedua ada Inggit Kinarsih, menikah pada tahun 1923 sampai 1943. Yang ketiga ada Fatmawati, menikah pada tahun 1943 sampai 1956. Yang keempat ada Hartini, menikah pada tahun 1953 sampai 1970. Yang kelima ada Kartini Manopo, menikah pada tahun 1959 sampai 1968. Yang keenam ada Ratna Sari Dewi, menikah pada tahun 1962 sampai 1970. Yang ketujuh ada Haryati, menikah pada tahun 1963 sampai 1966. Yang ke-8 ada Yurike Sanger, menikah pada tahun 1964 sampai 1968. Yang ke-9 ada Heldi Jafar, menikah pada tahun 1966 sampai 1969. Selanjutnya, nama anak Insinyur Soekarno. Yang pertama ada Guntur, yang kedua Megawati, yang ketiga Rahmawati, yang keempat Sukmawati, yang kelima Guru, yang keenam Taufan, yang ketujuh Bayu, yang ke-8 Kartika. Riwayat pendidikan Insinyur Soekarno. Yang pertama, beliau bersekolah dasar di ELS, Europes Langer School. Yang kedua, sekolah menengah di HBS, Hooger Burger School. Yang ketiga, kuliah di HBS pada 1921 dan melanjutkannya ke Teknik Hooger School di Bandung, atau yang sekarang dikenal dengan ITB, dengan mengambil jurusan Teknik Sipil. Penghargaan Insinyur Soekarno. Yang pertama, beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri. Yang kedua, perguruan tinggi dalam negeri memberikan gelar kehormatan kepada Soekarno.
Yang ketiga, penghargaan dari Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki. Penghargaan tersebut adalah penghargaan bintang kelas 1 The Order of the Supreme Company of Art Tembo. Yang keempat, Shining Star dari pemerintah Rusia. Yang kelima, Grand Yugoslav Star dari pemerintah Yugoslavia. Yang keenam, The Gold Medal of the Consecration dari Tahta Suci Vatikan. Yang ketujuh, Wetland Medal dari Czechoslovakia. Yang ke-8, Medal of the Order of the Golden Spur dari Tahta Suci Vatikan. Yang ke-9, Collar of the Order of San Martin dari pemerintah Argentina. Perjalanan karir Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan studinya, Soekarno pun mulai berkarir di bidang politik. Beliau berperan dalam merumuskan ajaran Marxisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI, Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927. Belanda yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintah Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahannya. Akibatnya, Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi, beliau pun baru disidangkan dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat. Beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya tersebut membuat Belanda semakin marah sehingga pada Juli 1970, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, beliau bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ende Flores. Pada tahun 1933, 4 tahun kemudian beliau dipindahkan ke Bengkulu setelah menelan berbagai pil pahit, perjuangannya tidaklah sia-sia. Pada Agustus 1945, beliau bersama Muhammad Hatta dan tokoh nasional lainnya menyusun naskah proklamasi yang akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah ini sekaligus mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya, wafatnya Insinyur Soekarno. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, beliau telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Australia tahun 1961 dan 1964. Profesor Dr. Fellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi beliau menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Beliau akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Peninggalan barang pribadi milik Insinyur Soekarno. Yang pertama ada peci hitam, yang kedua besi kuning, yang ketiga tongkat komando, yang keempat keris peninggalan perang Puputan, yang kelima tongkat monyet, yang keenam jas putih, yang ketujuh keris bertuah. Selanjutnya, karya arsitektur Insinyur Soekarno. Yang pertama ada Masjid Istiqlal, yang kedua ada Monumen Nasional, yang ketiga Patung Dirgantara, yang keempat Monumen Pembebasan Irian Barat, yang kelima Gedung Sarinah, yang keenam Gedung Koveno, yang ketujuh Wisma Nusantara, yang ke-8 Hotel Indonesia, yang ke-9 Tugu Selamat Datang, yang ke-10 rancangan skema tata ruang Kota Palangkaraya yang diresmikan pada tahun 1957. Kesimpulan, Insinyur Soekarno adalah salah satu bapak pendiri bangsa. Peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Ia merupakan proklamator sekaligus Presiden negara Indonesia yang merdeka berdaulat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.